Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Di kesempatan kali ini ada sebuah kisah terkait dengan cerita pesugihan yang kami kasih judul Pelaku Ritual Pesugihan. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Suatu hari di tahun 2005, sebut saja namanya Surya, mendengar kabar tentang sebuah ritual pesugihan yang konon bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam. Ritual ini dilakukan di gua tua yang tersembunyi di dalam hutan di lereng Gunung Kawi. Konon, gua itu adalah tempat tinggal roh gunung yang maha kuat yang bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani menjalani ritual pesugihan. Tanpa pikir panjang, Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual ini. Dia mendatangi seorang dukun terkenal di desanya yang bisa membantunya memahami tata cara ritual pesugihan tersebut. Dukun itu memberi Surya instruksi secara rinci tentang apa yang harus dia lakukan. Sebut saja di sini namanya Mbah Wiryo. Dari apa yang disampaikan Mbah Wiryo kepada Surya, dengarlah Surya. Untuk kamu bisa mendapatkan pesugihan itu tidaklah mudah. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu sudah terlanjur untuk masuk ke dalam gua itu, kamu tidak akan bisa keluar. Kamu harus menepati apa yang sudah kamu lakukan. Surya yang kala itu mendengar apa yang disampaikan Mbah Dukun, yaitu Mbah Wiryo. Surya tidak peduli, tapi dia siap untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Mbah Dukun. Aku siap, Mbah, apapun itu risikonya. Namun Mbah Wiryo kembali menjelaskan kepada Surya. Surya, dengar, kamu bisa mendapatkan pesugihan itu. Namun ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat itu tak mudah untuk kamu. Yang pertama, kamu harus bertapa di situ kurang lebihnya 3 hari sebelum kamu mendapatkan ritual yang sesungguhnya. Puasa dulu, Mbah. Semedi dulu, Mbah. Iya. Setelah kamu semedi mendapatkan wangsit apakah kamu diterima atau tidaknya, baru disitulah Simbah akan membantu selanjutnya. Surya yang harus melewati masa-masa ujian itu, dia pun menanyakan ke Mbah Wiryo, kapan Mbah aku bisa melakukannya? Kamu melakukannya di hari yang sudah Simbah tentukan. Hari lahir kamu, weton kamu, rangkap kamu, aku hitung dulu. Setelah Mbah Wiryo menghitung lahir weton Surya, ditentukanlah 3 hari yang mana Surya harus bersemedi di dalam gua selama 3 hari. Itu belum ritual. Itu masih cara untuk dia mendapatkan wangsit. 3 hari yang sudah ditentukan oleh Mbah Wiryo, Surya pun langsung mengiyakan. Di hari yang selanjutnya, sebelum tata cara yang lengkap itu diberitahu oleh Mbah Wiryo ke Surya, Surya pun sempat kembali pulang. Dan di hari yang ditentukan itulah, Surya kembali datang menghampiri Mbah Wiryo dan diantarlah Surya ke dalam sebuah gua, tempat di lereng Gunung Kawi, yang saat itu tidak ada satupun orang yang ada di sekitar gua. Di saat Mbah Wiryo mengantar Surya, yang kala itu diminta masuk dengan hanya membakar dupa dan kemenyan yang dibarengi dengan 3 jenis bunga. Disitulah Surya diminta sama Mbah Wiryo untuk melakukan semedi. Di saat Surya melakukan semedi yang kurang lebihnya 3 hari ini, singkatnya, si Surya mendapatkan wangsit bahwa dia bisa diterima untuk mendapatkan pesugihan di Gunung Kawi itu. Namun ada hal-hal yang harus dia sepakati, yang tak lain perjanjian dengan sosok penunggu di dalam gua atau di Gunung Kawi. Dan perjanjian itu tidak dijelaskan ke Surya apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku tepati. Saat itu Surya yang ada di dalam gua, dia kembali didatangi oleh Mbah Wiryo. Surya, kamu sudah selesai 3 harinya, keluarlah. Surya pun saat itu tidak langsung bisa bangun. Sempat beberapa kali Mbah Wiryo mencoba memanggil, namun Surya antara badan, tubuh, dan kaki terasa berat untuk bangun dari tempat dia bersemedi. Sampai Mbah Wiryo pun akhirnya menggunakan mantranya untuk menyadarkan Surya. Setelah Surya sadar, Surya kembali bangun dan dipapah oleh Mbah Wiryo menuju ke pondok rumah dari Mbah Wiryo. Sesampainya di rumah Mbah Wiryo, kembali Surya dijelaskan
kamu sudah bisa melakukan ritual pesugihan. Namun, satu hal yang harus kamu ingat. Dikala perjanjian itu, kamu harus mengiyakan dan jangan pernah menolak apapun yang dia minta. Saat itulah Surya yang dalam keadaan hidup yang keterbatasan ini, dia tidak pikir panjang. Dan waktu itu Surya pun langsung mengiyakan, iya mbah, aku siap melakukannya. Surya yang sudah siap dengan segala risikonya itu dijelaskan tentang bagaimana cara ritual yang lebih rinci. Satu persatu apa yang disampaikan oleh Mbah Wiryo ke Surya dengan mantra-mantranya juga. Setelah Surya menghafal, di hari yang lain Surya diminta kembali datang dan bersemedi untuk menemui sang sesembahan. Setelah Surya mendapatkan penjelasan tersebut, dia sempat kembali pulang dan datang tiba waktunya. Surya kembali diantar Mbah Wiryo untuk ke gua itu lagi. Di saat di dalam gua, Surya yang kala itu diajak oleh seseorang dengan pakaian serba hitam dengan topi caping diantar menuju ke satu gerbang, dan gerbang itu sangatlah megah. Dengan apa yang dilihat oleh Surya begitu terkagum-kagum karena semua bangunan itu terbuat dari emas. Surya terkagum-kagum, dan di saat Surya yang terkagum dengan apa yang dia lihat yang semuanya terbuat dari emas, dia diminta untuk duduk di sebuah aula. Dan di aula itulah dia diminta untuk duduk di bawah, di lantai. Sementara seperti di singgasana di hadapannya itu muncul sosok lelaki bertubuh kekar, namun satu hal yang paling mengerikan, wajah itu bukan wajah manusia. Dan dia meminta sama Surya untuk sujud. Sujudlah kamu untukku. Dan Surya pun melakukan sujud beberapa kali. Dan dengan sujud itu, kamu adalah pengikutku. Apapun yang kamu minta aku berikan. Setelah sujudnya Surya, itu menandakan bahwa Surya sudah menjadi pengikutnya. Dan di saat Surya yang sudah sujud ini, sosok raja yang bukan wajahnya atau mukanya ini manusia menjelaskan ke Surya, wahai manusia, pulanglah, maka apa yang kamu inginkan sudah aku berikan. Surya pun dibangunkan oleh orang yang mengantar tadi dan disuruh pulang. Saat dia sadar, dia masih ada dalam gua, namun di hadapan Surya dia melihat banyak bongkahan emas yang berkelimpangan di hadapannya, yang membuat Surya tergirang-girang dengan apa yang dia saksikan kala itu. Emas berlian begitu banyak, yang saat itu Surya belum menyadari apa yang akan terjadi kelak. Karena sebuah perjanjian yang harus ditepati Surya. Di saat Surya yang makin kaya raya, maka dia harus menyerahkan tumbal nyawa. Setelah apa yang dilihat dan didapatkan oleh Surya ini, Surya masih saja melakukan semedi yang tak lain mantra penutup untuk bisa mendapatkan emas berlian itu agar bisa dibawa untuk ke dunia nyata. Setelah mantra-mantra itu sudah dibaca oleh Surya, yaitu mantra penutup, Surya pun mengemasi semua apa yang ada di hadapannya, yaitu harta benda yang berupa emas berlian. Dia keluar dari gua. Dia menyampaikan ke Mbah Wiryo, Mbah Wiryo, aku sudah sukses mbah, aku sudah kaya raya mbah. Baguslah, baguslah, itu ungkap Mbah Wiryo. Saat itu Mbah Wiryo menjelaskan ke Surya, Surya, ingat ya, apa yang sudah kamu lakukan ini semua ada kaitannya dengan tumbal nyawa. Jadi kamu jangan pernah mengingkari apa yang sudah kamu janjikan sebelumnya. Bahwa nanti ketika kamu sampai di rumah, ada sesuatu yang terjadi dengan keluargamu, entah itu istrimu atau anak-anakmu, maka jangan pernah kamu merasa menyesal. Karena dengan penyesalanmu, maka kamu akan mendapatkan celaka. Ingat itu. Dan satu hal lagi, datanglah setiap tahun ke gua itu dan lakukanlah kembali ritual yang serupa. Iya mbah. Pesan dari Mbah Wiryo pun diingat-ingat oleh Surya. Setelah pamitan dengan Mbah Wiryo, Surya pun berangkat pulang dengan membawa apa yang dia dapatkan, yang talent emas berlian yang sudah dia kantongi lewat kain baju yang sebagai bungkusnya. Namun sebelum sampai di rumah, di sebuah desa,
Ada sebuah warga yang teriak-teriak memanggil nama Pak Surya. Surya, 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 anakmu Surya, anakmu Surya. Surya sempat kebingungan, ada apa dengan anakku, ada apa dengan anakku, Pak? Seorang warga ini menjelaskan ke Surya, Pak Surya, anakmu Pak Surya, anakmu kecelakaan, anakmu meninggal di tempat Pak Surya. Saat itu Pak Surya baru menyadari bahwa apa yang dibawa olehnya ini adalah nyawa anaknya. Harta benda berupa emas dan berlian adalah harta yang sudah dia dapatkan dengan cara menukar anaknya. Saat itu Pak Surya langsung lari menuju ke tempat tinggalnya, yang dalam rumahnya yang mana sudah banyak warga, yang saat itu juga istri dan anak-anaknya menangisi salah satu keluarga itu, yang lain anak ketiga dari Pak Surya. Anak Pak Surya meninggal dalam keadaan yang tragis. Di bagian kepala terbentur aspal yang membuat anak itu kehilangan banyak darah, yang membuat anak itu meninggal di tempat. Sebuah duka bagi keluarga Pak Surya. Namun Pak Surya ingat apa yang disampaikan oleh Mbah Wiryo. Jangan pernah menyesali. Dan yang dilakukan oleh Pak Surya kala itu, dia pura-pura bersedih, dia menangisi. Tapi dalam hatinya Pak Surya kala itu sudah tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Semua itu hanyalah pura-pura dari apa yang dilakukan oleh Pak Surya, seorang pelaku pesugihan. Setelah kejadian anaknya ini meninggal, Pak Surya yang sudah mendapatkan harta benda berupa emas berlian ini, semua pun berubah secara seketika. Dia meminta istri dan kedua anaknya ini untuk pindah dari kampung itu. Yang tujuan utama dari Surya agar tidak ada satupun yang tahu kalau Surya adalah pelaku pesugihan. Istrinya Pak Surya sempat kebingungan ketika sang suami itu Surya meminta untuk pindah dari kampung itu dan menanyakan kenapa dan kenapa harus pindah dari kampung ini. Dijawab oleh Pak Surya, aku mendapatkan pekerjaan dan aku mendapatkan sebuah rumah dinas baru di kota besar. Untuk itulah kamu dan anak-anak ikutlah bersamaku. Kita akan hidup lebih layak di sana. Istrinya yang tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumah hasil pesugihan, yang waktu itu Surya berusaha membohongi istri dan anak-anaknya bahwa rumah itu adalah rumah dinas. Setelah istri dan anak-anaknya yang setuju sepakat untuk pindah, Surya dan keluarganya pun langsung pindah ke rumah yang baru, yang tak lain rumah yang didapat dari jual emas berlian yang dia dapatkan dari ritual pesugihan. Dan di kota besar itu bukan hanya rumah mewah yang dia punya, yang waktu itu masih beralasan rumah dinas, namun tempat-tempat usaha yang dimiliki oleh Pak Surya yang secara spontan, secara singkat, dia sudah mempunyai 3 tempat usaha yang waktu itu dia membeli saham-sahamnya dari orang-orang yang dia kenal. Dengan apa yang dimiliki oleh Pak Surya kala itu, semuanya sudah berubah seketika. Namun kembali lagi, dikala Surya harus menepati janjinya, dia setiap tahun dia harus kembali ke gua, dia kembali ritual. Namun di saat ritual itu yang setiap tahun dia harus menyerahkan nyawa anak-anaknya ataupun istrinya. Di dalam bisikan ritualnya, serahkan anakmu. Dan Surya pun kembali menyerahkan tumbal keduanya. Apa yang terjadi dengan Surya setelah kedua anaknya meninggal, yang tali dengan ritual pesugihan yang setiap tahunnya harus menyerahkan nyawa? Tetap saja Surya masih terbius dengan hawa nafsu duniawi yang tidak pernah ada ujungnya. Sampai Surya pun akhirnya di tahun berikutnya dia menumbalkan istrinya kembali. Istrinya ditumbalkan. Setelah istrinya ini meninggal, hanya tinggal 1 anaknya. Seorang Surya yang hidup dengan anaknya ini mencoba untuk mencari pengganti istrinya. Dan setelah setengah tahun sepeninggal istrinya, Surya kembali mendapatkan istri keduanya. Dan itu tidak susah bagi Surya. Dengan apa yang dia miliki, kekayaannya, kemegahannya, kekuasaannya, itu tidak susah untuk Surya. Namun dari waktu ke waktu, hampir setiap tahun tumbal-tumbal itu harus berjatuhan, di mana sudah ada 3 nyawa. Ini membuat Surya merasa hampa. Sampai tumbal keempat pun harus kembali dia serahkan, yang tak lain adalah istri keduanya Surya. Sampai Surya pun benar-benar kebingungan, untuk apa aku kaya raya jika aku tidak punya siapa-siapa? Hanya tinggal 1 anak dari Surya
yang saat itu adalah anak pertama yang sudah dewasa. Di saat Surya yang sudah menyesali ini, apa yang diingat, apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Wirya, dukun pesugihan, bahwa tidak boleh ada penyesalan, ini yang ternyata menjadi petaka Surya yang sebenarnya. Walaupun hanya sebatas pikiran yang kata-kata itu adalah penyesalan, ternyata membuat apa yang namanya perewangan itu murka pada Surya. Sampai sebuah kejadian yang di luar dugaan Surya. Hampir setiap malam Surya didatangi perewangannya, sesembahannya yang menaruh dirinya, sampai Surya pun harus mengalami duka yang luar biasa. Dia jatuh sakit. Sakit yang membuat Surya itu tersiksa jiwa raganya. Saat itulah Surya yang kurang lebihnya beberapa bulan sepeninggal istri keduanya ini, dia mencoba untuk tetap kuat lewat beberapa dukun yang dia datangkan untuk bagaimana caranya mengatasi sesembahannya ini. Namun semuanya tidak ada yang berhasil, semuanya gagal total. Sampai apa yang dialami oleh Surya justru makin parah. Perewangannya makin murka, sesembahannya makin murka dengan suruhannya, dengan perewangannya menyiksa seorang Surya. Di saat itu anaknya yang mungkin baru menyadari bahwa bapaknya adalah pelaku pesugihan, di mana seluruh anggota keluarganya sudah meninggal. Seorang anak itu mencoba mencari tahu dan menelusuri bapaknya dan menanyakan ke bapaknya, "Bapak, apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan? Kenapa semua keluargaku dari ibu, adik-adikku meninggal, termasuk Bapak seperti ini?" Disitulah Surya menjelaskan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Dan Surya yang menjelaskan satu persatu apa yang dia alami ke anaknya ini, sampai Surya harus mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Sakit yang tidak kunjung sembuh, siksa nyata di dunia dan siksa nyata dia yang terbaring terkapar di tempat tidur, yang ternyata membuat harta benda yang dia dapatkan dari pesugihan semuanya tidak tersisa. Sakit yang dialami Surya kurang lebihnya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi hampir 7 tahun lamanya bersama anaknya. Dan saat itulah apa yang disampaikan oleh anaknya terkait dengan Surya, semua sudah berlalu. Surya meninggal dunia. Namun dari apa yang disampaikan oleh anaknya ini, semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya, agar jangan sekali-kali kita pernah sedikit pun berpikir untuk melakukan ritual pesugihan. Semoga dari kisah ini bisa menjadikan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Jumpa lagi di cerita Segudang Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.